Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Ranuarta dengan NIM 210101171401123 akan mempresentasikan tentang analisis value engineering dari case 7 yaitu State Road 826 atau Palmetto Expressway. Di sini untuk pendahuluannya, studi value engineering ini diadakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi value engineering untuk meningkatkan proyek studi pembangunan dan lingkungan jalur terkelola State Road 826 atau Palmetto Expressway yang selanjutnya akan disingkat dengan sebutan SR826. Jalan ini adalah suatu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County sampai Dade County. Panjang proyek ini kira-kira 6 mil. Tujuan studi ini adalah menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing jalur arah di sepanjang tengah koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, kenyamanan kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor SR826. Perbaikan pada bagian SR826 ini dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kapasitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai biaya modal, kemampuan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Bisa dilihat gambarnya di samping itu. Untuk metode rekayasa nilai di sini kita bagi menjadi 3, yaitu persiapan prastudi, studi lokakarya value engineering, dan pasca studi. Untuk persiapan prastudinya, persiapan prastudi untuk upaya value engineering ini terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan pada proyek, dan menyusun data proyek ke dalam model biaya. Informasi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting karena membentuk dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Untuk studi lokakarya value engineering, di sini kita bagi menjadi 5, yaitu fase pengumpulan informasi. Pada awal penelitian, kondisi dan keputusan yang telah mempengaruhi pengembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim value engineering. Lalu ada identifikasi fungsi dan fase analisis biaya. Berdasarkan perkiraan biaya awal (LRE), data historis, dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek ini yang diselenggarakan oleh elemen konstruksi utama. Ini digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek untuk berfungsi sebagai dasar untuk kategorisasi fungsional alternatif. Tim value engineering mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen proyek dan subsistem dan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAS untuk menampilkan hubungan fungsi. Lalu ada fase kreatif. Fase studi value engineering ini melibatkan pembuatan dan daftar ide. Selama fase ini, tim value engineering mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir out of the box. Penilaian ide-ide dibatasi pada saat ini untuk mengasuransikan kritikus vokal tidak menghambat kreativitas. Tim value engineering sedang mencari sejumlah besar ide dan asosiasi ide. Lalu ada fase evaluasi. Selama fase lokakarya ini, tim value engineering menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap ide dibahas dan matriks dikembangkan untuk membantu menentukan ide-ide berpangkat tinggi. Ide-ide yang ditemukan tidak relevan atau tidak layak untuk studi tambahan dibuang. Lalu ada fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang dapat dikerjakan. Pengembangan ini terdiri dari deskripsi gagasan, perbandingan biaya siklus hidup, jika berlaku, dan evaluasi deskriptif atas kelebihan dan kekurangan dari ide-ide yang diusulkan. Lalu, pasca studi. Yang pertama ada fase presentasi dan pelaporan. Fase akhir studi value engineering dimulai dengan penyajian ide-ide pada hari terakhir studi value engineering. Tim value engineering menyaring ide-ide value engineering sebelum salinan draft laporan disiapkan. Ide-ide value engineering awal disusun dalam urutan yang ditunjukkan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen kontrak.
Lalu ada laporan akhir. Penerimaan atau penolakan ide yang dijelaskan dalam laporan ini tunduk pada peninjauan dan persetujuan FDOT. Tim Value Engineering tersedia untuk mengatasi komentar laporan draft akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Lalu ada fungsi, tujuan, dan sasaran proyek, yaitu apa yang harus dilakukan proyek sebagaimana ditentukan pada pertemuan kick-off dan lokakarya berikutnya. Di sini berjumlah sekitar 29 poin, yaitu pertahankan tingkat layanan, tingkatkan operasi, mengurangi kemacetan lalu lintas, sampaikan lalu lintas, tingkatkan kapasitas, tambah jalur, bangun proyek, dan lain-lain yang bisa dibaca di layar berikut ini. Lalu untuk kebijakan dan arahan proyeknya, proyek-proyek tersebut memenuhi persyaratan kriteria ekonomi, teknik, lingkungan, dan sosial budaya. Lalu penuhi tujuan rencana transportasi jarak jauh untuk perkembangan di masa depan. Untuk kendala proyek umumnya, itu tidak ada hak jalan tambahan, sumber listrik gas alam FTG, koneksi di setiap ujung, tidak ada perbaikan pada persimpangan, jalan layang di Northwest 103rd Street, jalan layang Northwest 25th Street, dan jadwal itu sangat agresif. Untuk analisis fungsi dan diagram fase-nya, di sini analisis fungsi ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan untuk proyek keseluruhan dan setiap elemen proyek jika diperlukan, dan untuk memastikan bahwa tim Value Engineering memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi dasar dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAS utama untuk proyek disertakan. Pengembangan diagram FAS membantu merangsang anggota tim untuk berpikir dalam hal fungsi yang diperlukan, bukan hanya solusi normal, untuk meningkatkan pengembangan ide kreatif mereka. Tugas utama proyek, fungsi jalur kritis, fungsi dasar utama proyek, dan fungsi lain yang diperlukan yang harus dipenuhi, diidentifikasi dan ditunjukkan dalam laporan. Diagram FAS dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi penting untuk proyek keseluruhan. Lalu untuk evaluasi proyek. Selama fase kreatif, banyak ide, proposal alternatif, dan atau rekomendasi dihasilkan untuk setiap fungsi yang diperlukan menggunakan teknik curah gagasan konvensional dan dicatat pada halaman berikut. Ide-ide ini dibahas dan kriteria evaluasi ditentukan. Tim Value Engineering mengidentifikasi 9 kriteria evaluasi tertimbang yang mencakup biaya modal, kemudahan konstruksi, pemeliharaan di masa depan, dampak jadwal, operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, membutuhkan variasi atau pengecualian, memenuhi kebutuhan masa depan, dan pembelian publik. Kriteria evaluasi ditetapkan nilai tertimbang dari 1 hingga 9 berdasarkan konsensus tim Value Engineering tentang pentingnya setiap item. Lalu untuk rekomendasinya ini, hasil penelitian Value Engineering ditunjukkan sebagai rekomendasi individu yang dikembangkan untuk setiap bidang proyek. Rekomendasi ini mencakup perbandingan antara proposal tim Value Engineering dan konsep asli desainer. Setiap proposal terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif atas kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi yang diusulkan. Sketsa dan perhitungan ditampilkan jika sesuai. Perkiraan perbandingan biaya mencerminkan harga satuan dan jumlah secara komparatif. Peningkatan nilai adalah dasar utama untuk perbandingan ide-ide yang bersaing. Untuk pertimbangan dan asumsinya ini, analisis dan laporan nilai ini didasarkan pada pertimbangan asumsi dan kondisi berikut. Yang pertama, ada rekomendasi yang diberikan di sini adalah pada tanggal laporan ini. Tim studi atau pemimpin tidak bertanggung jawab untuk memantau peristiwa setelah tanggal atau untuk menyarankan atau memasukkan ke dalam salah satu alternatif teknologi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Tim studi atau pemimpin berasumsi bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi desain atau biaya konstruksi yang belum dilihat tim. Keberadaan dokumen tersebut tentu akan mengubah alternatif yang terkandung di sini. Lalu kita masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu rekomendasi nomor 6. Pertimbangkan 41 dengan bahu penuh di jalur terkelola di setiap arah. Bisa dilihat di gambarnya ini. Untuk alternatif pilihannya, dokumen PD dan E alternatif menunjukkan 20
2 jalur terkelola 11 feet dan 4 jalur penggunaan umum 11 feet dengan median lebar variabel mulai dari 12 feet. Untuk V alternatif sebagai fase sementara, distrik dapat menerapkan satu jalur yang dikelola 11 feet dan bahu 12 feet, berkelanjutan dari SR836 ke utara persimpangan I75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan delineator dan infrastruktur tol. Untuk keuntungannya dari rekomendasi ini ada biaya awal rendah, implementasi langsung sebelum kegiatan konstruksi konkesioner, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan jenis diferensial kecepatan dan vehicular, yaitu tidak ada truk, menyediakan pengenalan ML ke Palmetto Expressway, menyediakan aliran pendapatan awal 4 bulan setelah pemberitahuan untuk melanjutkan, mengurangi dampak area konstruksi I75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat, yaitu dari timur SR Barat 826, pergerakan 22.000 SR 826 melawan 13.000 I75 volume. Memanfaatkan infrastruktur per jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan, lebar bahu yang konsisten, dan menyediakan tingkat layanan yang kurang lebih sama dengan jalur yang dikelola. Untuk kerugiannya di sini ada kemungkinan kekhawatiran atas arus lalu lintas yang bergerak lebih lambat berdampak, jalur yang dikelola tunggal belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Florida, dan pemeliharaan delineator bermasalah. Lalu ada rekomendasi dari Northwest 36 ke Northwest 58. Streets realign jalur utama utara ke timur sepanjang jalan frontage. Di sini untuk alternatif pilihan menunjukkan pelebaran kecil baik dari arah NB maupun SB dari Northwest 36 Street ke Northwest 58 Street karena kendala right of way di kedua sisi. Untuk VA alternatifnya, jika departemen menentukan right of way tidak pribadi di sepanjang sisi timur NB SR826, keselarasan garis di tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan 12 feet di dalam bahu ke arah SB. Di dinding median yang ada harus dilepas dan diganti dengan dinding median tinggi variabel. Untuk keuntungannya di sini ada secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Pengecualian atau variasi dihilangkan untuk lebar bahu di area ini, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup, pendapatan tambahan akan dikumpulkan, dan tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Kerugiannya peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi dan pemeliharaan lalu lintas, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, dan sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Selanjutnya ada rekomendasi pada pertukaran I75 keselarasan jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan 10-12 kaki di dalam bahu. Untuk alternatif pilihannya menunjukkan konstruksi yang signifikan di SR826 dan I75 interchange. Untuk VA alternatifnya, mengubah kanal menjadi gorong-gorong dan geser kesilpuraan jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan berdampak pada jalan perimeter yang ada. Untuk keuntungannya, meningkatkan lebar bahu ke segala arah lalu lintas dan untuk masing-masing tipe jalur, operasi lalu lintas juga akan sangat meningkat, pengecualian dihilangkan untuk lebar bahu, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup, pendapatan tambahan akan dikumpulkan dan meningkatkan hidrolik. Kerugiannya akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong panjang, dapat mempengaruhi izin. Dan ini perlu dikoordinasikan dengan lembaga yang mengizinkan. Selanjutnya ada rekomendasi antara Northwest 74th Street dan Okichibo Road untuk memperlebar jalur selatan untuk menyediakan 12 feet di bahu dalam dengan menyelaraskan jalan masuk di Road Okeechobee atau membeli sejumlah kecil hak jalan. Alternatif pilihannya ini menunjukkan 4 feet di dalam bahu untuk jalur selatan dikelola dari utara Northwest 74th Street ke selatan Okeechobee Road. Untuk VA alternatifnya, melebarkan 8 kaki ke barat untuk menyediakan 12 feet di dalam bahu. On-ramp di Okeechobee Road ke SR826 SB perlu dimodifikasi seperti yang ditujukan pada grafis.
Keuntungannya di sini ada tingkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet menjadi 12 feet, memungkinkan kendaraan cacat memasuki bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola, dan bahu 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada bahu 4 feet. Kerugiannya di sini ada peningkatan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Lalu ada rekomendasi di bagian 5 membangun mahkota dan stripping 11 feet untuk proyek kami untuk menghindari pengerjaan ulang, penggilingan, dan resurfacing. Juga memperpanjang jalur utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Alternatif pilihannya, batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. V alternatifnya di sini ada tim patungan bagian 5 akan membangun kursus gesekan, mengubah lokasi mahkota dan stripe SR826 antara Northwest 7th Street dan Northwest 25th Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir proyek jalur terkelola. Gesekan dan stripping untuk jalur terkelola tambahan akan diuraikan di sementara oleh tanda trotoar GOR. Keuntungannya di sini biaya keseluruhan lebih murah karena menghilangkan pengerjaan ulang dan opini publik yang kurang negatif dengan konstruksi yang jelas boros dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan upaya desain ulang untuk bagian 5. Lalu ada rekomendasi tambahkan batas kecepatan variabel ke jalur tujuan umum. Alternatif pilihannya ini menunjukkan jalur terkelola yang bervariasi dengan kecepatan desain 60 miles per hour, kecepatan di posting 55 miles per hour, dan kecepatan desain tujuan umum 60 miles per hour, kecepatan dari posting 55 miles per hour. Untuk V alternatifnya, gunakan batas kecepatan variabel atau kecepatan penasihat saat penerapan tidak diantisipasi untuk jalur tujuan umum untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih baik di jalur tujuan umum. Sarankan untuk memasang tanda batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen jalur terkelola 2 tanda dan di antara setiap pertukaran di setiap arah 16 tanda. Keuntungannya di sini meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum, peningkatan melalui antisipasi karena variasi kecepatan yang dihaluskan dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya adalah peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis dan konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.